Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nurlitu Umuri, NIM P071723200085, tingkat 2B. Materi saya adalah Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis adalah cacing yang dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, pakaian, bantal, spray, serta inhalasi debu yang mengandung telur. Kemudian akan bersarang di usus dan akan dihancurkan oleh enzim usus. Dan telur yang lolos akan berkembang menjadi larva dewasa. Enterobius vermicularis biasanya disebut juga dengan pinworm, butworm, seedworm, threadworm, dan dalam bahasa Indonesianya disebut cacing kremi. Penyakit yang ditimbulkan disebut oxyuriasis atau enterobiasis. Selanjutnya, klasifikasi Enterobius vermicularis, yaitu filum Nematoda, kelas Plasmidia, ordo Rhabditia, genus Enterobius, spesies Enterobius vermicularis. Morfologi cacing Enterobius vermicularis. Yang pertama, telur cacing Enterobius vermicularis. Ukuran telur cacing ini 50-60 x 20-30 meter, bentuknya lonjong asimetris, serta salah satu sisinya rata sedangkan sisi yang satunya lagi cembung. Kemudian dinding telurnya bening, agak tebal dibandingkan dengan telur cacing tambang. Di dalamnya juga berisikan embrio yang terlipat, dan telur ini merupakan telur matang atau infektif. Yang kedua, cacing dewasa. Ukuran pada cacing betina yaitu 8-13 mm kali 0,3-0,5 mm. Bagian posteriornya kurang lebih 1/5 panjang tubuh, kemudian ujungnya tampak runcing seperti duri. Vulva terletak pada 1/3 bagian posterior anterior tubuh cacing, alat genitalnya berpasangan, serta anus terletak pada bagian 1/3 posterior tubuh cacing. Sedangkan cacing jantan berukuran 2-5 mm kali 0,10 mm, bagian ekornya tumpul dan menggulung, serta memiliki sebuah spikulum yang jarang terlihat. Siklus hidup cacing Enterobius vermicularis. Cacing Enterobius vermicularis dewasa hidup di lumen kolon dan kakum manusia. Pada lumen usus, cacing dewasa mendapatkan kebutuhan makanan dengan mudah dan dapat berkopulasi untuk berkembang biak. Kemudian, cacing betina yang mengandung telur akan bermigrasi ke perianal untuk bertelur. Setelah 4-6 jam, telur menjadi infektif. Kemudian telur yang terdapat di perianal masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantaran tangan atau debu yang tertelan melalui makanan dan minuman akan menetas menjadi larva di dalam usus halus, kemudian berkembang menjadi dewasa di daerah sekum, yaitu kantong pada usus besar dekat usus buntu. Setelah itu, telur yang menetas di perianal akan bermigrasi kembali ke dalam usus besar melalui anus. Fisiologi dan gejala klinis. Enterobiasis relatif tidak berbahaya, jarang menimbulkan lesi yang berarti. Gejala klinis yang menonjol disebabkan iritasi di sekitar anus, perineum, dan vagina oleh cacing betina grafik yang berimigrasi ke daerah anus dan vagina sehingga menyebabkan pruritus lokal. Karena cacing berimigrasi ke daerah anus dan menyebabkan pruritus sani, maka penderita menggaruk daerah sekitar anus sehingga timbul luka garuk di sekitar anus. Keadaan ini sering terjadi pada waktu malam hari hingga penderita terganggu tidurnya dan menjadi lemah. Kadang-kadang cacing dewasa mudah dapat bergerak ke usus halus bagian proksimal sampai ke lambung, esofagus, dan hidung sehingga menyebabkan gangguan di daerah tersebut. Cacing betina grafit mengembara dan dapat bersarang di vagina dan di tuba falopi sehingga menyebabkan radang di saluran telur. Cacing sering ditemukan di apendiks tetapi jarang menyebabkan apendisitis. Beberapa gejala infeksi Enterobius vermicularis yaitu kurang nafsu makan, berat badan turun, aktivitas meninggi, cepat marah, gigi menggeretak, insomnia, dan masturbasi. Diagnosis Enterobius vermicularis.
Diagnosis dapat ditegakkan dengan cara menemukan telur melalui metode pemeriksaan khusus yaitu perineal swab yang dilakukan pada pagi hari sebelum anak mandi atau cebok atau defekasi. Caranya dengan mengusap daerah perianal dengan lidi kapas yang agak dibasahi dengan air, kemudian dioleskan ke permukaan kaca benda. Tutupi dengan kaca tutup lalu diperiksa di bawah mikroskop. Pemeriksaan ini perlu dilakukan berulang-ulang dalam beberapa hari berturut-turut karena migrasi cacing betina yang hamil tidak teratur. Sekali pemeriksaan hanya menemukan lebih kurang 50% dari semua infeksi, 3 kali pemeriksaan menemukan kurang lebih 90%. Dikatakan seseorang bebas dari infeksi cacing ini jika pada pemeriksaan yang dilakukan 7 hari berturut-turut hasilnya negatif.